Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa munkirina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat gak? Tobat. Hah? Tobat dong. Berita orang mati di mana? Mana sebelum mati kita harus tobat dulu. Kayak gitu. Alhamdulillah, di malam yang Lailatul Jum'ah ya, kemarin ada pesan daripada salah satu habaib yang kita temuin. Nah gitu. Anak tanya, ya Syekh, Kev, bagaimana caranya untuk bermuamalah sama para pemuda? Bagaimana cara membangkitkan semangat pemuda untuk senantiasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan wabil khusus cinta kepada para ulama. Kemudian yang Syekh tersebut jawab bahwasanya kalau pemudanya rusak, otomatis kampung tersebut rusak. Itu. Kalau pemudanya baik, pasti tempat tersebut pasti baik. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Agar pemuda-pemuda kita nih, kita pemuda nih, gitu, agar bisa memberikan pengaruh terhadap, minimal terhadap keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian daripada api neraka. Gitu. Jagalah dari api neraka itu wabil khusus dari keluarga kalian sendiri. Gitu. Gimana caranya? Gitu. Dan Syekh tersebut, kalimat yang terlontar dari kalimat Habib tersebut adalah al-akhlaq. Al-akhlaq itu harus diutamakan, kayak gitu. Tapi kita nggak tahu namanya akhlak kalau kita nggak belajar ilmu, kayak gitu kan. Kita belajar akhlak dulu. Bagaimana akhlak kita dengan minimal dengan diri kita sendiri. Yang kita pelajari itu berakhlak dengan diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana cara ibadah kita, bagaimana cara membangun karir kita, bagaimana itu termasuk daripada akhlak dengan diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita berakhlak dengan orang lain kalau kita nggak bisa berakhlak dengan diri kita sendiri. Contoh, nggak bisa mengatur waktu, kayak gitu. Minimal kalau dibuat kita nih, kalau di kalangan kita semua, wabil khusus di Jakarta wabil khususnya, gitu. Kita atur minimal jangan sampai putus dengan sholat, gitu.
Udah kita bahas latas takimu hayatak ila tastakimu sholatak. Nggak bakal jalan lurus kehidupan apabila nggak lurus juga, nggak lempeng juga sholat kita. Kemudian ketika udah mengatur mengatur waktu, nah baru mengatur kepribadian kita. Kita jaga apa yang sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya kita paham lah. Kita paham sendiri apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Karena apa? Kita ini punya akal, tapi nafsunya yang lebih banyak. Kayak gitu. Nafsunya yang lebih kayak gitu. Akal kita nggak bisa dipakai karena kita lebih sering menggunakan nafsu kayak gitu. Kemudian suatu tempat itu nggak bakal menjadi tempat yang baik apabila pemudanya itu baik. Itu konsepnya. Tapi pemuda itu baik apabila banyak dari pemikiran-pemikiran orang-orang tua kita yang mana menuntun kita dalam keadaan yang positif kayak gitu. Kita lihat abang-abang kita kayak gitu. Kita lihat orang tua kita. Kalau mereka lebih prihatin kepada pemudanya, maka mereka itu akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran positif agar pemuda-pemuda tempat tersebut itu lebih maju kayak gitu. Ya maaf kayak gitu kan. Yang kerja dikit tapi penganggurannya banyak. Tapi kalau udah dikasih kerjaan, itu ngeluhnya subhanallah, seakan-akan itu 1 tahun itu capek buat kerja dia. Padahal baru 1 hari kerja kayak gitu. Karena apa? Karena menggunakan nafsu. Kalau akal digunakan, itu sangat-sangat berterima kasih apabila ada seseorang yang menuntun kita itu di dalam jalan kebenaran, di dalam untuk memperbaiki kepribadian kita. Itu beruntung apabila kita diperhatiin seseorang seperti itu. Entah itu di dalam agama kita, entah itu di dalam karir kita kayak gitu. Nah, yang diutamakan itu adalah akhlak, tetap akhlak kayak gitu. Kemudian setelah kita belajar akhlak gitu, baru kita belajar ilmu tentang apa? Muamalah kita kepada Allah. Ilmu tentang apa? Muamalah kita kepada manusia gitu. Kalau udah belajar akhlak, itu mudah untuk mendapatkan ilmu yang mana muamalah kita kepada Allah dan ilmu muamalah kita kepada manusia. Itu bakal gampang, bakal enak. Enaknya apa? Menerima nasihat. Termasuk bukan akhlak, termasuk bukan adab apabila orang tersebut itu nggak mau menerima nasihat. Kok bisa? Ad-dinu nasihat. Agama itu aslinya adalah nasihat. Ya contoh, nggak punya akhlak orang yang nggak nerima nasihat. Dinasihatin ini dijawab. Nah lu siapa? Kan gitu. Dan kalimat itu terlontar karena apa? Akhlaknya nggak ada. Tapi kalau orang berakhlak, kalau ana ditegur begini, berarti ana harus ngikutin. Berarti ana sudah melakukan kesalahan. Begitu juga. Kenapa kita ini bisa berakhlak dengan orang yang membayar kita, tapi kita nggak bisa berakhlak dengan orang yang menuntun kita kepada Allah? Paham nggak maksudnya? Kita dikasih duitnya sama orang, subhanallah akhlaknya tuh, subhanallah. Tapi kenapa kepada guru-guru kita kayak gitu? Kepada jangankan guru, minimal sahabat kita yang menuntun kita untuk apa? Untuk menuju jalan Allah, itu nggak beradab kayak gitu. Dan itu harus direnungkan kayak gitu. Ada apa nih kita kayak gitu? Ada apa?
Oke. Kemudian apabila kita berakhlak, itu kita bakal enak hidupnya. Disenengin orang banyak. Kayak gitu kan. Kemudian rezeki kita juga lancar. Dan anak ngerasain. Wallah anak ngerasain. Orang yang berakhlak rezekinya lancar itu anak ngerasain. Contohnya, kemarin pas waktu nyambut Abu Yazen Baharun Dalwa. Kita nyambut nih pagi-pagi. Nah, kita keluar jam berapa itu? Yang aneh negara wawa tuh jam berapa itu? Jam 12. Jam 12 kita keluar atas. Gitu. Jam 12, subhanallah kita ini disuruh-suruh. Rapiin tempat. Nanti insya Allah Abu Yazen mau datang. Ya, rapiin mobil. Kita nurut udah. Karena apa? Niat anak nih khidmah. Pertama, niat khidmah sama guru. Walaupun beliau ini bukan guru anak dari nol, tapi anak niat khidmah karena beliau ini satu perguruan sama guru anak yang ada di Malang, di Rusaifah, di Mekah. Beliau satu pondok sama guru kita orang. Kita khidmah. Dan di situ anak nggak memikirkan apapun, yang penting yang anak pikirkan ta'adab, berakhlak, khidmah lillahi ta'ala. Udah. Wal baqi dan setelahnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah balas fadl, nggak mau dibalas di dunia juga fadl, nanti bakal jadi celengan anak di akhirat. Kemudian kita berangkat tuh ke Jatnar. Jatinegara ke stasiun. Sebelum ke Jatinegara kita berangkat ke Gambir karena khobar itu ada di Gambir. Beliau turun di stasiun Gambir. Ternyata berubah jadwal, turun di Jatinegara. Pas waktu di Jatinegara, tanpa disuruh, tanpa apa kita, tanpa ada perintah, itu barang-barang beliau apa yang harus dibawa ana ambil. Karena apa? Ya gitu, karena ana mengawali keluar ana itu karena pertama khidmah, dan ana yang ana dahulukan itu adab. Ana ambil barang-barangnya, ana bawain ke mobil. Walhasil udah berangkat ke mobil, pulanglah kita ke salah satu tempat rumah habaib di Jatinegara. Yang bakal nanti besok acara tuh di daerah mana itu? Kholnya Walid. Yang ada Abu Yazen Baharun. Di Jatinegara. Di situ bakal acaranya nanti. Nah kita bawain barang-barang tersebut, subhanallah. Orang yang berakhlak nih bakal dapat rezekinya. Entah itu rezekinya pas langsung, entah itu rezekinya nanti. Subhanallah itu langsung. Yang kita rasakan itu langsung. Gitu. Pas waktu kita turunin barangnya Abu ya semuanya, Ustadz, anak nggak ada yang kenal pas itu. Kemarin tuh nggak ada yang kenal, orang nggak ada yang kenal. Anak kenal cuma satu orang aja. Kayak gitu. Subhanallah anak dipanggil. Ini dari mana? Gitu. Yang anak sebutin 2 orang. Anak dari Malang pertama. Anak mondok di Malang. Gitu. Karena kan dekat sama Dalwa. Kayak gitu. Kemudian kau di sini di mana? Anak di Citerap, gitu. Oh, semuanya tahu, Habib Ridho tahu, gitu. Kemudian yang tahu guru anak di Malang cuma Abu Yazen aja. Udah, kita turunin bareng, tanya-tanyain, subhanallah, ada salah satu habaib, gitu. Inti anak lihat tadi menurunin barang, inti alumni apa bukan, ngomong gitu. Bukan Bib, anak bukan alumni. Tuh, kok ente ikut nyambut Abu ya? Iya Bib, cuma tabarukan, anak pengen khidmah. Kayak gitu. Oh ya akhir deh, cas. Pas anak pengen pulang dipanggil. Tal ente, cas. Nama ente siapa? Nah, nama anak Junaid Beb, gitu. Kemudian subhanallah beliau ngasih nggak banyak, nih buat pulang, ngomong gitu. Nih buat pulang. Udah kita terima. Habis itu pas waktu nganterin mobil, kita nganterin mobil yang buat jemput itu ke yang punya kan. Nah pas kita masukin, subhanallah ada ibu-ibu keluar, kayak gitu. Ini terkenal baik emang. Nah kita di situ ya kita dahulukan adab pertama. Kita nggak mendahulukan nih siapa gua, nih aneh ustadz nih gini. Wallahi enggak. Malah dibenci kita, ngaku-ngaku. Kayak mana ada orang ngaku-ngaku disukain sama. Kita dahuluin adab, akhlak dulu. Subhanallah kita dahuluin adab. Si ibu-ibu itu bilang, ente dari mana, rumah ente di mana? Rumah ana di Pariaman, Bu, aneh gitu.
makasih mobilnya udah dipinjemin kayak gitu buat nyambut Abuya. Ya Her nggak apa-apa ya Gum. Ente kan pas itu kan pagi hujan hari kemarin, hari apa tuh yang hujan tuh pagi, hari hari Rebo. Hari Rebo tuh hujan pagi. Anda mau pulang langsung tuh nggak boleh. Ente makan-makan dulu ya Her, cas. Habis makan-makan, Anda pamit pulang. Ente jangan pulang dulu, ditahan tuh sama ibunya. Kita nggak disuruh nggak apa, kita bersihin tempatnya, siapa namanya? Tempat si ibu-ibu tuh, lantainya kan kotor. Anda bersihin. Bu ini kotor, Anda bersihin. Bekas apa namanya? Bekas beceknya ban motor sama ban mobil, Anda bersihin. Terus pulang itu subhanallah. Kita yang wala minta wala apa. Ini, lo punya orang tua gak? Punya Bu. Ini nih. Ini kasihin orang tua, ya kan? Habis gitu sisanya buat ente. Udah dikasih Habib sama si ibu-ibu gitu. Cuman nggak banyak. Nah di sini kita ambil pelajaran. Anak ngambil pelajaran dari sini, gitu. Misalkan anak nggak nyapa si ibu, ibaratnya habis naruh mobil kita langsung pulang nih, kita langsung pulang udah, ibaratnya masa bodoh lah, ibaratnya gitu. Nggak nyapa terus kita nggak bersihin tempat itu, kita nggak bakal dapat itu rezeki. Kan gitu gambarannya. Nah, habis gitu, kalau kita nggak nginep, kalau kita ditahan, terus kita langsung pulang, itu nggak bakal yang namanya rezeki itu udah datang. Dan itu anak sehari, 2 hari full, itu anak dicegah sama keluarga ibu itu. Dan pulang ya alhamdulillah. Nah di sini baru anak ngeh bahwasanya orang yang beradab, orang yang berilmu itu rezekinya lancar kayak gitu. Dan bagaimana caranya kita? Nah, bagaimana caranya kita agar kita mendapat dua-duanya? Adab dapat, ilmu juga dapat. Jangan kita ilmunya digedein tapi adabnya nggak ada. Berapa banyak sekarang? Berapa banyak orang yang berilmu? Subhanallah, ya maaf majelis di mana-mana. Ya kan? Hadir pengajian di sini, iya. Hadir pengajian di sini, iya. Hadir pengajian di sini, ya. Tapi nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Minimal sama dirinya sendiri nggak ada. Ngatur waktunya, gitu. Coba orang kalau udah mengatur dirinya sendiri, adab dengan dirinya sendiri, dia bakal dikasih kesibukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh ibaratnya begini. Kasarannya. Ente bisa ngatur diri ente, berarti ente bisa ngatur orang. Kayak gitu. Nah, berarti kalau ente udah bisa ngatur waktu ente, tidur malam nih, saat pagi bangun. Nah, Allah nggak bakal membiarkan hambanya pagi-pagi hambanya itu nganggur. Kayak gitu. Pasti kan kasih kerjaan. Entah itu apapun kerjaannya. Kayak gitu. Nah, itu berawal dari apa yang kita dapatkan, rezeki apa yang kita dapatkan itu berawal dari akhlak, adab. Ta'allamul adab. Orang yang berakhlak ini nggak ada ruginya. Nah, makanya oleh sebab itu, nih kan pengajian kemarin bahas kitab apa? Bahas kitab fikih, kan? Hadis Jibril tauhid, fikih sama tasawuf. Nah, kita rubah. Kita benerin akhlak kita dulu nih. Kita nanti cari kitab yang berkaitan dengan akhlak. Agar apa? Agar kita bisa menghormati sahabat kita kayak gimana, menghormati keluarga kita gimana, minimal menghormati diri kita sendiri, kayak gitu. Kalau di luar ente orang yang punya attitude yang baik, pasti kalian bakal disenengin orang, kalian bakal dibantu sama orang, Kalau ente songong, ya kan? Kalau kita songong sama orang, ya maaf dideketin aja nggak mau. Kayak gitu. Tapi kalau berakhlak, wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengirimkan orang agar mendekati orang-orang yang berakhlak. Gitu. Entah itu Allah mau ngasih balasan langsung di situ, entah Allah nanti bakal ngasih balasan nanti di
di akhirat gitu. Kemudian terakhir bicara tentang adab. Berapa banyak ulama-ulama kita, berapa banyak guru-guru kita yang mana mereka ini naik magom karena berakhlak kayak gitu. Tata cara bicara sama orang yang lebih tua kayak gitu. Ya kalau di Jakarta kan ya maaf anak kecil aja ini, anak kecil, anak masih belum sekolah itu omongannya subhanallah kayak gitu. Itu yang salah siapa? Kayak gitu. Orang tuanya nggak mau ngajarin adab, nggak mau ngajarin akhlak. Nggak heran kalau gedenya songong, nakal, bandel itu. Kemudian kedua gara-gara lingkungan. Udah biarin mereka yang nggak beradab, biarin. Yang penting kita balas dengan beradab, berakhlak, gitu. Punya etika. Mereka yang nggak beretika sama kita balas beretika sama dia. Kayak gitu. Yang penting kitanya, kayak gitu. Jangan sampai kita ini tertipu dengan hal-hal yang mana membuat kita untuk tidak beretika sama orang tua, orang lain, semuanya kayak gitu. Kemudian sudah berakhlak, nah jangan males-malesan untuk mencari tahu tentang ilmu. Inti ngaji udah, ngaji kemana aja ngaji. Nah di sini enak inti ngaji, guru ente aja temen ente sendiri kan gitu ya kan, temen majelis sendiri gitu. Belajar ngaji minimal jangan satu hari ini berapa jam sih, 24 jam ya kan. Yang kerja itu royid ibaratnya, maafu lah kadang dia capek kan kasihan kayak gitu kan. Yang masalahnya nih yang nggak kerja, sebelum ente kerja gitu, ente isi waktu kalian untuk ngaji kayak gitu. Ngaji apapun udah, baca Iqra kayak, kalau belum bisa baca Iqra baca Al-Quran kayak gitu, memperlancarkan Al-Quran. Ini ada udah ustadznya kayak gitu. Nah apabila kalian udah, kita nih semua udah enak baca Al-Qurannya ya kan, baca Al-Qurannya enak udah. Beberapa minggu sekali kayak gitu kan, kita baca hataman langsung 30 orang baca Al-Quran satu juz. Hadiahnya buat siapa? Buat orang tua kita nanti kayak gitu, buat keluarga kita yang udah meninggal. Terus kita kalau ada orang kampung minta jasa hataman, ini doain dong mau ngadain hataman. Nah dari antum semua, antum udah bermanfaat. Antum nih kemarin udah ibaratnya menonjolkan diri dalam acara maulid kemarin. Nah setelah itu tunjukkan lagi apa yang antum bisa kayak gitu, baca Al-Qur'annya. Jadi ada perubahan, terus ada hasil. Ente bikin maulid, oh iya setelah bikin maulid anak-anak aneh nih pinter ngaji, minimal ngaji Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an. Nanti kalau bulan Ramadan ya kan, mau ikut partisipasi tadarusan, kalian ada di sana, gimana nggak seneng orang kamu? Ya kita nggak mengharapkan daripada ridhonya mereka, kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tanda-tanda ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang kampung itu seneng sama kita, ditampekin di hadapan kita. Oh masya Allah, jangan ngaji tapi tukang tidur bisa, tukang tukang apa lagi kayak gitu. Jangan, kasihan kita jaga baik-baik kopiah kita jaga baik-baik agama kita jaga baik-baik guru-guru kita kayak gitu. Kalau antum bisa menjaga diri antum sendiri, keluarga kalian sendiri, baru kalian bakal bisa dijaga orang, bakal bisa dijaga sama orang. Kama tadinu tudan, tahu pepatah itu? Kama tadinu tudan, kita bakal mendapatkan balasan apa yang kita perbuat. Itu kama tadinu tudan.
kita bakal mendapatkan balasan apa yang kita perbuat. Kalau kita perbuat dengan diri kita sendiri nih nggak baik, ya maaf, ya kan, males-malesan, apalagi nggak bisa ngatur waktu. Ya Allah bang, mau bikin sukses gimana? Sedangkan kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Kan sekolah udah pada tinggi semua, kan gitu. SMA udah lulus kayak gitu. Terus habis gitu apa lagi? Semuanya udah kelar semua. Gitu. Walhasil ini sebagai motivasi aja. Sebagai motivasi. Dan nanti kalian kita nih semua bikin agenda apaan? Siapa yang nggak bisa baca Iqra? Siapa yang nggak bisa baca Iqra? Ke rumahnya jangan malu-malu. Ramein terus. Siapa yang bisa baca Al-Quran tapi masih setengah-setengah, belum lancar banget, lancarin lagi. Terus sehari minimal nih 24 jam inti ambil 30 menit buat ngaji. 30 menit aja buat ngaji. Tapi terus menerus. Jangan seminggu ini subhanallah semangatnya lagi tinggi nih, ya kan? Semangatnya lagi tinggi ngaji. Habis minggu kedua down lagi. Minggu ketiga semangat lagi. Kasihan dong Ustadz Aris. Iya kan? Iya kan? Kasihan ibaratnya nyariin ini. Ini kenapa kok makin lama makin down, makin lama makin nggak semangat. Kenapa? Ada apa? Berat apanya? Antum berat apanya? Berat HP? Berat majelas? Berat apa lagi? Yang bikin antum sibuk nih apaan? Tawuran kan ada jamnya, ya kan? Iya. Apaan lagi? Sibuk apaan lagi? Kalau sibuk kerja itu dimaklumin. Yang penting 30 menit aja. 30 menit ente duduk di rumahnya gantian ngaji. Gantian lancarin semuanya. Nanti berjalannya waktu itu bakal ikut semua. Oh ini fulan udah bisa ngaji, oh ini fulan udah bisa baca Al-Quran, kayak gitu. Dan mereka ini bakal termotivasi dalam hati mereka bahwasanya kenapa kok dia bisa, kenapa anak kok nggak bisa, kayak gitu. Ngaji jangan maaf ya kan, inti jangan tertipu ya kan. Main hadroh subhanallah dardo tapi disuruh baca Al-Quran tapi nggak malu kan gitu. Harus tahu harus tahu semuanya. Minimal Iqra sama Al-Quran itu ditajemin lagi. Kemudian di lingkup itu semua harus berakhlak. Itu wallahu alam bishawab. Janji ngaji. Semangat gak? Harus disemangatin lah lagi. Nah, insya Allah Sahibul Bait ini siapa nih? Di rumahnya siapa nih? Bapak Abbas, Masya Allah. Akhina kiramah. Akhi Abbas insya Allah dipelancar urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Sahibul Bait dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ini saling bantu satu sama lain. Nggak bisa ini minta tolong baca ini minta tolong ajarin ini, saling mengisi satu sama lain. Yang penting itu jangan kurang ajar sama abang-abang kalian kayak gitu. Paham tuh ya Pak? Wis Masya Allah udah bisa jawab. Oh alhamdulillah kayak gitu ya. Insya Allah perkumpulan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan qurratul ain li sayyidil mursalin, penyejuk mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat nama-nama kita, mencatat nama saudara-saudara kita, mencatat nama keluarga besar kita menjadi ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di dalam istiqomah
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan saudara-saudara kita, memuliakan lisan orang-orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi nahya wa lihamud wa lihamud insyaallah taala minal amini. Kita tutup doa sekaligus kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang telah dicatat oleh sahibul bait. Al-Fatihah. lan yatiyanallah isnahil kumuruna wa jadina al-fatihah laru sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah Muhammad nabilah sallallahu alaihi wasallam wa abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisani min yaumin hadha ila yaumiddin wa alaina mu'afihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-fatihah ila ruh sufyadana makan wal habla wa halata wa masadika dila maghribiha wa jami sadatina ali ba'adawi wa usulihim wa fulimah dabal qalim ajma'in khususan wa walidina wa walidikum khasah wa umatina wa umatikum wa umatil muslimin ajma'in ammah khususan ila ruh Bapak Sairin bin Ridwan wa ila ruh Ibu Rusmiati binti Madani wa Irwansyah bin Bapak Sairin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wa'afi nuzulam wa wasiman khalahum. Allahumma jalhum qabrahum rawda min riyadil jinan wa la tajal qabrahum fatan min ufarin niran wa jalhum nuran yas'a wa yatalala baina aydihim. Allahumma ja'alhum fida'an lahum minan nar wa fidaqan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wa'afi nuzulam wa wasiman khalahum wajalhum wa waqsilhum bil ma'i salji wal barad wa nakihim dunuban wal khataya wa nakih thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim ala hadinya wa kulina salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.